guys, ketemu lagi sama aku Dia Hapsari. Pastinya dalam sebuah acara yang seru, sibuk, ribet. Apalagi kalau bukan Bacok Tips. Halo teman-teman, nah sekarang aku masih di Pindad nih ya. Dan aku sudah ditemani oleh seorang bapak-bapak ini yang ganteng ini, seorang direktur keuangan dari PT Pindad Persero. Beliau itu bernama Bapak Wildan Arif. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Nah Pak, ini kan teman-teman di rumah pastinya siapa aja yang nonton YouTube ini penasaran nih Pak. Kira-kira Pindad itu sebenarnya produknya itu apa aja sih Pak? Yang paling terkenal atau yang paling mutakhir itu apa Pak? Oke, baik. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih Mbak Dio sudah berkunjung ke PT Pindad. Insya Allah dengan berkunjung ke PT Pindad ada sesuatu yang bisa kita share. Amin. Tentunya dimulai dari pertanyaan Mbak Dio tadi, produknya apa? Pindad ini kalau secara umum terkenalnya adalah produk-produk untuk peralatan pertahanan dan keamanan. Jadi bergerak di bidang industri pertahanan dan keamanan. Tetapi selain produk-produk pertahanan dan keamanan, kami juga punya bisnis lain, yaitu memproduksi produk-produk industrial, gitu, seperti alat berat dan lain sebagainya. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin bisa saya terangkan begini. Untuk produk pertahanan kita ada 3 kelompok besar produk. Yang pertama adalah senjata. Senjata ini baik senjata laras panjang, senjata ringan, pistol maupun senjata berat seperti senapan mesin dan lain sebagainya. Yang kedua adalah produksi munisi. Munisi itu bahasa kita, kalau bahasa awam mungkin lebih biasa dikenal dengan istilah amunisi. Amunisi atau peluru. Ya. Nah, amunisi ini atau munisi itu ada 2 kelompok besar, yaitu munisi kecil, kaliber kecil, dan munisi kaliber besar. Nah, kalau munisi kaliber kecil itu yang kalibernya relatif kecil seperti 5.56, 9 mm dan sebagainya. Yang kaliber besar biasanya untuk kaliber 90 dan sebagainya. Nah, selain itu juga kita memproduksi granat, mortir, dan bom. Itu ada. Nah, yang ketiga, kelompok ketiga yaitu produk kendaraan khusus. Nah, kendaraan khusus ini ada kendaraan taktis, ada kendaraan tempur, gitu. Bedanya kalau kendaraan tempur dan kendaraan taktis, kendaraan tempur itu built-in cannon biasanya, ada cannonnya, turret, gitu ya, untuk penembakan ada yang 90 mili, ada yang 105 mili dan sebagainya. Nah, kalau kendaraan taktis biasanya untuk angkut personil, tetapi yang dipersenjatai. Biasanya persenjataannya itu senapan mesin 12,7. Ya. Nah, itu yang untuk hankam. Untuk yang industrial ini kita ada alat berat. Alat berat itu seperti eskavator, kemudian traktor untuk pertanian maupun untuk sipil. Itu non militer berarti? Itu non militer. Yang kedua adalah kita punya namanya industrial untuk jasa industri. Ya, industrial untuk yang jasa ini terkait dengan misalkan kita memiliki eskavator tadi ya. Kemudian itu bisa kita jual dalam bentuk jasa, misalkan jasa ekskavasi. Jadi jasa ekskavasi itu misalkan jasa untuk yang berhubungan dengan penggalian atau meratakan tanah dan sebagainya. Juga mining service. Mining service ini terkait dengan kita punya, kalau dulu namanya handakom, jadi bahan peledak komersial. Nah, bahan peledak komersial ini digunakan untuk pertambangan, gitu. Nah, karena untuk pertambangan maka kita sebutnya adalah mining service, gitu. Yang ketiga kita juga punya lini produksi untuk memproduksi misalkan tabung gas. Ya. Oh, tabung gas juga? Tabung gas juga ada. Jadi contohnya kita sudah dapat kontrak dari Pertamina untuk penyediaan tabung gas ukuran yang 3,5 kilo, yang lemon ini yang warna hijau, kemudian juga yang 12 kilo, nah, dan yang 50 kilo. Kita bisa memproduksi itu semua. Kemudian kita juga bisa memproduksi yang lain, misalkan yang terbaru, kita memproduksi alat respirator. Ya. Kan ini lagi COVID nih, lagi COVID,
banyak kebutuhan respirator Iya. ya, yang kalau kita beli sekarang karena supply and demand yang sangat timpang, harganya jadi sangat mahal. Iya. Nah, kami bisa memproduksi dengan harga yang murah. Gitu. Oke. Murahnya itu kalau kita beli harga bisa 950 juta, kita bisa jual dengan harga 35 juta. Oke. Gitu. Nah, dengan inovasi-inovasi ini, maka Pindad insya Allah dalam ke depan, masa yang akan datang, ini akan semakin berkembang dan semakin baik. Karena dukungan juga muncul tidak hanya dari pemegang saham di wakil Kementerian BUMN, Iya. tetapi juga dari Kementerian Pertahanan Iya. sebagai pengguna dari Pindad. Gitu. Banyak order baru yang memerlukan inovasi yang kemudian kita bisa penuhi, dan insya Allah ke depan ordernya juga semakin besar untuk Pindad. Betul sekali, amin. Nah Pak, tadi kan menyinggung sedikit tentang respirasi ya, untuk alat untuk membantu pernafasan ya. Ya. Di tengah pandemi seperti ini, itu pemesannya gimana nih Pak? Ya. Sangat membludak atau gimana nih? Oh, benar sekali. Nah, jadi gini, ada dua macam nih, ada ventilator, ada respirator. Ya. Sebenarnya yang bisa diproduksi Pindad yang mana? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Nah, bahkan untuk ventilator kita bisa memproduksi tiga macam ventilator. Kita bekerja sama dengan universitas, yaitu UI dan UGM untuk produksi ini. Ya. Dan kami sudah mendapatkan permintaan dari Kemhan utamanya, itu lumayan besar, ribuan unit yang diminta. Kemudian juga dari beberapa rumah sakit itu juga minta. Kita alhamdulillah punya rumah sakit sendiri, yaitu rumah sakit Pindad di bawah PT Pindad Medika Utama, sehingga kita bisa melakukan uji, kita bisa mengembangkan bersama dengan dokter-dokter yang ada di rumah sakit Pindad. Gitu. Nah, sekarang tahapnya sampai mana pengembangan ini? Saat ini kita menjelang tahap untuk uji klinis di Rumah Sakit Angkatan Darat. Jadi sertifikasi sudah kita peroleh ya, dari BPFH, sudah kita peroleh. Sekarang kita dalam rangka persiapan untuk melakukan sertifikasi. Jadi nantinya kami akan membuat seremoni kecil, di mana nanti dari Bapak Menhan akan menyerahkan kepada Bapak Kasat untuk penggunaan respirator buatan Pindad di 20 rumah sakit Angkatan Darat sebagai satu langkah uji klinis. Kalau itu sudah selesai dilalui, maka secara massal kita akan melakukan produksi memenuhi kebutuhan rumah sakit. Kebutuhan rumah sakit yang utamanya sekarang ini order akan kita peroleh dari Kementerian Pertahanan. Oke, seperti itu. Nah, guys, sekarang aku udah ada di divisi senjata. Ini nggak kalah seru loh sama yang tadi kendaraan itu. Nah, sekarang aku bakal ditemenin muter-muter di dalam sama Bapak Gunawan. Halo, makasih ya Pak. Oke, Pak. Guys, ini kan kita di sini udah ada senjata-senjata nih. Pak, boleh dong kasih kita penjelasan sedikit. Di sini tuh ada jenis-jenis senjata apa aja sih, Pak? Yang ini masih kecil-kecil lah ya, kecil-kecil. Yoi. Yang ini dong. Lo lihat dong, yang ini apaan coba? Wow. Ini gede banget. Ini apa, Pak? Coba jelasin ke saya, Pak. Ini apa, Pak? Bom kaliber 105. Bom. Jadi bentukannya di meriam. Ada pun yang 105 kalibernya itu sama dengan yang tank juga dipakai, cuman tipenya yang beda. Ini masih aktif, Pak? Kalau Enggak. bisa dipakai? Oh, Bisa enggak. juga, cuman ini kosongan dalam. Harus diisi dalamnya ya? Ini kita masukkan jadi dummy lah. Ini saya ya. Oh, harus diisi Ya, ini ya? kancanya ini sebagai pendorongnya. Kalau misalnya nih Pak, ini begitu diluncurkan, boom gitu kan, Yes. kira-kira ledakannya itu radius berapa meter? Bisa 500-an. 500 meter ya? Ini sama ini dahsyat mana Pak? Kebetulan kalau ini smoke-nya cuma bom latihan istilahnya. Oh, yang ini buat latihan. Jadi untuk simulasi, misalkan edukasi terhadap si usernya. Oh. Jadi nggak langsung pakai ini kan termasuk mahal juga ya. Iya, Kalau iya, misalkan iya. satu kali ledakan, ini bisa dipakai kayak yang seperti pelatih juga sama. Oh, seperti Jadi itu. ada beberapa tipe, di mana untuk pelatih, ya ada untuk misalkan simulasi terhadap edukasi pembelajaran terhadap batalio. Nah, jadi salah satunya kita ngomongin juga untuk pelatihan. Buat pelatihan, Ya, oke. jadi bisa dipakai berulang-ulang sih. Oh, seperti Kita misalkan kita punya tabel tema untuk garis sekian, nyampe nggak ke sasaran. Kalau misalkan sesuai dengan hitungan yang ada di tabel,
saya baru kita simulasi itu. Ya. Iya. Gitu guys. Jadi tadi udah sempet keliling-keliling, ada senapan ya kan, terus ada pistolnya, terus ada peluru atau amunisi gitu kan. Jadi ini ada bom. Ini luar biasa banget loh. Ya udah Pak, makasih banyak Pak udah dijelasin. Ya. Saya yang dari cupu-cupu nggak ngerti cara pegang pistol ya kan Pak. Aduh cupu nih pokoknya. Makasih, sekarang saya udah ngerti sekarang. Oke, makasih ya Pak. Saya coba keliling-keliling lagi ya. Iya. Nah, tuh teman-teman kalau mau lihat boleh keliling-keliling lagi yuk. Kita punya 3 tipe senapan runduk, di mana satu SPR3 senapan runduk kaliber 762 yang ini dengan jarak efektif di 900 meter kaliber 762. Kemudian kita membangun berikutnya untuk senapan runduk kaliber 12,7 dengan jarak efektif 2 kilo ini Pak. Ya. Di mana kita mempunyai 3 tipe munisi juga. Untuk peruntukannya bukan untuk personel tapi untuk kendaraan produktif. Satu ada tipe match, di mana si material untuk pelornya itu beda. Kemudian ada yang kedua anti material terhadap ammo atau tank bisa tembus. Kemudian yang tipe yang ketiga ini ada lebih dahsyat, di samping tembus terhadap sasaran kita ada pemicu untuk ledakan. Ya. Kita menggunakan yang 3 tipe ini. Kemudian di antara kedua ini kita punya mediumnya di antaranya SPR 4 dengan kaliber .338 dengan efektivitas remnya itu 1,5 kilo. Kalibernya 3.338 atau konversinya 8,56 mili. Alhamdulillah ini yang baru rilis, yang baru, karena ini dua ini udah produksi secara massal, sudah digunakan di beberapa batalion kita seluruh Indonesia, sudah terpasang juga di perbatasan di Papua ini pakai juga. Ya sekian yang untuk senapan runduk ya. Kemudian lanjut ke senapan mesinnya juga, ini SM2 kita produksi. Ada 2 varian. Varian 1 ini pasukan infanteri. Kemudian yang varian 2-nya itu menggunakan koaksial, bisa terpasang di rampurnya juga ini Pak. Kalibernya 762. Dengan efektivitasnya maksimal di 1 kilo, 72. Demikian. Bapak, makasih banyak loh atas penjelasannya Pak. Saya udah diizinin foto-foto, luar biasa, baik banget ya Bapak ini ya. Bapak sehat selalu ya Pak ya. Saya pamit dulu Pak. Mangga, terima kasih. Yuk kita jalan lagi. Ini mau ya? Ya. Oke. Teman-teman kalian. Oke. Didukung dengan panjang jarak, walaupun tidak dibutuhkan. Jauh.